Apa yang terjadi ketika seseorang tiba-tiba melintasi tempat dan waktu, dari masa depan ke masa lalu, atau sebaliknya? Claire Randall, seorang mantan perawat Perang Dunia Kedua, datang bersama suaminya untuk berlibur. Tujuan mereka sederhana, untuk menyembuhkan hubungan yang renggang selama masa perang dan mencoba kembali hidup seperti dulu. Mereka menginap di sebuah kota kecil bernama Inverness. Tenang, berkabut, dan penuh cerita lama. Claire menghabiskan waktunya mempelajari tanaman obat lokal, sementara suaminya, Frank Randall, sedang menelusuri sejarah keluarganya yang pernah terlibat dalam pertempuran di tanah ini berabad-abad lalu. Suatu pagi, Claire mengikuti rasa penasarannya menuju sebuah bukit dengan batu-batu aneh yang berdiri melingkar. Orang-orang lokal bilang tempat itu penuh legenda, tapi bagi Claire, itu hanya bagian dari alam. Sampai ia menyentuh salah satu batu, dan semuanya hilang. Dalam sekejap, dunia di sekelilingnya berubah. Tanpa mobil, tanpa suara modern, tanpa tanda-tanda kehidupan abad ke-20, Claire tidak tahu bahwa ia telah melangkah masuk ke tahun 1743, masa yang keras, masa ketika Skotlandia dipenuhi perang, ketegangan, dan aturan yang jauh dari apa yang ia kenal. Disinilah perjalanan Claire benar-benar dimulai. Sebuah perjalanan di mana ia harus berjuang, bertahan, beradaptasi, dan akhirnya jatuh cinta pada seseorang yang seharusnya tidak pernah ia temui. Ini adalah kisah tentang waktu, pilihan, dan hati. Kisah yang diadaptasi dari novel legendaris yang paling terkenal dan terlaris kala itu, karya Diana Gabaldon berjudul Outlander. Pagi itu di Inverness terasa seperti pagi-pagi lainnya. Udara dingin, kabut tipis yang menggantung di atas jalan batu, dan suara sungai yang mengalir pelan di kejauhan. Kota kecil itu memang memiliki daya tarik sederhana, tenang, bersih, dan jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Tetapi bagi Claire Randall, setiap sudut Inverness terasa seperti halaman baru yang menunggu untuk dibuka. Hari itu adalah hari ketiga sejak ia dan Frank tiba. Liburan ini sebenarnya bukan sekadar liburan. Claire tahu itu. Frank mungkin tidak pernah menyatakannya langsung, tetapi keduanya sama-sama sadar bahwa hubungan mereka berubah sejak perang usai. Tugas sebagai perawat menghabiskan banyak waktu dan energi Claire, sementara Frank terjun dalam dunia intelijen. Mereka jarang bertemu, dan sekalinya bertemu, rasanya seperti dua orang asing yang mencoba bersikap akrab. Karena itu Claire berharap perjalanan ini bisa menjadi awal yang baru. Mereka sarapan bersama di penginapan kecil, berbagi cerita kecil tentang rencana hari itu. Frank ingin mengunjungi arsip sejarah lagi untuk mempelajari catatan leluhurnya. Sementara Claire, yang sejak perang suka mengoleksi tanaman obat, ingin menjelajahi hutan kecil di sekitar kota. Keduanya saling memberi senyum tipis, saling memahami meski tidak mengatakan banyak. Setelah itu mereka berpisah untuk melanjutkan kegiatan masing-masing. Kemudian siang menjelang sore, Frank mengajak Claire kembali ke tempat yang kemarin mereka kunjungi, Craig Nadun, sebuah bukit kecil dengan batu-batu tegak yang tersusun melingkar. Sesampainya di sana, Claire memandangi batu-batu itu lama. Ada sesuatu yang aneh dari tempat itu, bukan menakutkan, tetapi seperti menunggu sesuatu terjadi. Frank menjelaskan bahwa menurut peneliti, tempat itu dulunya digunakan untuk ritual kuno. Claire mengangguk saja, walau ia tidak terlalu percaya. Saat pulang, Claire menoleh sekali lagi. Entah kenapa, ruangan kosong di antara batu terbesar itu terasa seperti gerbang yang belum dibuka. Ia tidak tahu bahwa nalurinya benar. Malam itu, hujan turun pelan. Frank asyik dengan buku-buku sejarah, sementara Claire duduk di depan perapian sambil memegang secangkir teh hangat. Suara kayu terbakar terdengar stabil, tetapi pikiran Claire jauh melayang. Sejak kemarin, ia memikirkan tanaman biru kecil yang tumbuh dekat batu di Craig Nadun. Tanaman itu tidak ia kenal, padahal ia cukup hafal tanaman lokal.
Rasa penasaran itu membuat hatinya gelisah. Ia memutuskan besok ia akan kembali ke bukit itu, hanya sebentar, hanya untuk mengambil tanaman itu. Claire tidak memberitahu Frank. Ia tidak ingin membesar-besarkan hal kecil, tapi ternyata hal kecil itu membawa perubahan besar. Pagi berikutnya, sebelum matahari naik penuh, Claire berjalan sendirian ke Craig Nadun. Kabut masih tebal, membuat batu-batu raksasa itu tampak seperti bayangan besar yang berdiri diam. Claire menemukan tanaman yang dicarinya, dia memetik beberapa helai dan hendak pergi. Namun saat itu juga ia mendengar suara aneh, seperti dengungan, rendah perlahan, lalu semakin keras. Seperti suara listrik padahal tidak ada listrik di sekitar situ. Claire mendekat. Tangannya tanpa disadarinya menyentuh batu terbesar di tempat itu. Dan dalam hitungan detik dunia seperti runtuh. Suara angin bergemuruh di telinganya. Cahaya terang menyambar. Perutnya seperti ditarik kuat ke arah yang tidak terlihat. Sensasi itu tidak sakit, tetapi sangat membingungkan, seperti bergerak tanpa bergerak, jatuh tanpa jatuh. Lalu semuanya berhenti. Claire membuka mata. Dunia sama, tetapi berbeda. Rumputnya sama, bukitnya sama, tetapi tidak ada deru mobil, tidak ada jalan aspal, tidak ada suara era modern. Hanya suara burung, kuda, dan teriakan yang terdengar sangat dekat. Belum sempat memahami apa yang terjadi, Claire melihat beberapa tentara Inggris mendekat. Seragam mereka tampak persis seperti yang ia lihat di Museum Sejarah abad ke-18. Claire mencoba meminta bantuan, tetapi nada bicaranya justru membuat mereka ragu dan mencurigai dirinya. Sebelum ia sempat menjelaskan apapun, suara tembakan dan teriakan lain terdengar dari arah hutan. Sebuah kelompok pria Highlander menyerang para tentara Inggris. Claire terjebak di tengah-tengahnya. Claire berlari sekencang mungkin, menunduk, menghindari percikan api senjata. Dunianya kacau, dan Claire sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia baru saja terjatuh di tanah ketika sebuah tangan kasar menariknya ke samping. Pria itu memperhatikannya dengan tatapan tidak percaya. Pria itu berjanggut, bermata tajam, dan jelas bukan orang biasa. Namanya adalah Murtagh Fitzgibbons. Sebelum Claire sempat bertanya, pria itu menggeretnya masuk ke area aman di balik pepohonan. Dalam beberapa menit, para penyerang itu menang. Claire dikelilingi oleh pria-pria besar dengan aksen yang sulit ia mengerti. Mereka tidak percaya ketika Claire mengatakan ia hanya seorang turis. Tentu saja tidak percaya, konsep turis bahkan belum ada pada masa itu. Mereka menganggap Claire adalah mata-mata atau wanita yang kabur dari sesuatu, tetapi mereka tidak ingin membiarkannya pergi. Dan saat itu pula mereka menemukan seorang pria muda terluka parah karena jatuh dari kuda. Pria itu berambut merah, berwajah muda dan bahunya terkilir sangat buruk. Claire tahu cara menolongnya. Nalurinya sebagai perawat tidak bisa ditahan. Ia maju dan meminta izin memperbaiki bahu pria itu. Para Highlander terkejut. Seorang wanita asing yang tahu ilmu pengobatan seperti itu tidak umum. Dengan cekatan, Claire membantu memutar dan memasang kembali bahu pria itu. Jeritan singkat keluar dari mulutnya, tetapi setelah itu ia bisa bernafas lebih lega. Pria itu memperhatikannya. Ada rasa syukur dan rasa penasaran, namanya Jamie Fraser. Dan momen itu menjadi awal banyak hal. Para Highlander membawa Claire dan Jamie pulang ke rumah mereka, yaitu Kastil Leoch, yang berada sangat jauh di pedalaman. Perjalanan malam itu panjang dan berat. Jalanannya berbatu, gelap, penuh bahaya, dan udara dingin menusuk tulang. Namun di sepanjang perjalanan, Jamie sesekali menoleh ke arah Claire, bukan karena curiga, tetapi karena heran bagaimana wanita itu bisa begitu berbeda dari semua yang ia kenal. Claire sendiri berpikir keras bagaimana ia bisa kembali ke bukit. Tapi ia tidak melihat jalan untuk melarikan diri. Claire tidak mengenal tempat itu, tidak tahu arah, dan para Highlander itu jelas tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Sampai akhirnya, setelah malam panjang dan perjalanan yang seakan tidak berujung,
hanya cahaya obor yang terlihat dari kejauhan. Kastil Leoh, tempat yang menjadi pintu masuk Claire ke dalam dunia baru yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak hari pertama Claire terbangun di abad ke-18, dia merasa seperti hidup di antara dua dunia. Dunia yang ia pahami dan dunia yang tidak memberinya waktu untuk bernapas. Malam itu di Lallybroch, Claire tidak banyak tidur. Suara angin di luar rumah menggores kaca jendela, dan setiap kali dia memejamkan mata, dia melihat lingkaran batu itu lagi. Batu yang menelan seluruh hidupnya. Tapi hari itu Jamie membangunkannya lebih pagi. Jamie membawanya ke halaman depan. Lallybroch terlihat berbeda dari malam sebelumnya. Kali ini terlihat lebih hidup dan lebih hangat. Matahari pagi menembus kabut tipis dan memperlihatkan bangunan batu besar yang mulai menunjukkan usianya. Claire berdiri diam mengamati semuanya. Dia tidak memilih tempat ini, dia tidak memilih waktu ini, namun disinilah dia berada sekarang. Jamie dengan bahu yang masih dibalut perban berjalan di depan, memeriksa para pekerja yang sibuk memberi makan hewan, mengangkat karung gandum, dan mempersiapkan ladang. Claire memperhatikan cara setiap orang menunduk sopan pada Jamie. Ada hormat di mata mereka. Claire mulai mengerti, Jamie bukan hanya pemuda Skotlandia dengan masa lalu berat. Ia pewaris Lallybroch, tuan rumah, pemimpin. Dan kini, entah bagaimana Claire menjadi bagian dari rumah itu. Di dapur besar, Jenny kakak Jamie menyambut Claire dengan senyum tipis yang sulit diterjemahkan. Bukan sinis, bukan juga ramah. Lebih seperti, kita akan lihat apakah kau pantas berada di sini. Jenny memberikan keranjang kecil berisi kain dan peralatan rumah tangga. Biasanya perempuan di sini membantu beberapa hal, kata Jenny lugas. Claire mengangguk, meski dalam hati ia ingin berkata, aku bukan perempuan abad 18, aku perawat perang, jangan ajari aku memetik kubis. Tetapi Claire sadar, jika dia ingin bertahan, dia harus menyesuaikan diri. Hari itu Claire membantu mengolah jamu untuk para pekerja, membersihkan luka kecil, dan memberi saran sederhana seperti membalut pergelangan tangan yang terkilir atau menjaga kebersihan air. Para pekerja menatapnya seperti melihat keajaiban kecil. Mereka tidak tahu kalau ilmu yang Claire miliki itu berasal dari masa depan. Jamie mengajak Claire berkeliling rumah utama. Dindingnya dipenuhi lukisan keluarga Fraser, beberapa sudah pudar oleh waktu. Claire memperhatikan satu lukisan besar seorang pria yang tampak keras, berwibawa, dan memiliki tatapan tajam. Itu adalah ayah Jamie. Ada banyak cerita yang dia simpan sendiri, dan Claire bisa merasakannya. Perlahan, layer demi layer, Jamie membuka dirinya. Saat mereka berjalan di lorong belakang rumah, Jamie berbicara tentang ladang, para tenant, dan masa depan Lallybroch yang ingin ia bangun kembali setelah masa kekacauan dan serangan dari Inggris. Claire memperhatikan bahasa tubuhnya. Cara Jamie menyebut Lallybroch bukan sebagai tempat tinggal, tapi sebagai bagian dari dirinya. Dan akhirnya Claire bertanya, apa kau selalu ingin kembali ke sini? Jamie tidak langsung menjawab, dia melihat ke arah bukit kecil di belakang rumah. Rumah bukan selalu tempat kita lahir, kata Jamie, tapi tempat kita dipanggil untuk kembali. Claire diam. Kata-kata itu mengguncangnya, karena dia masih merasa rumahnya berada di masa lain. Siang itu, Jamie menunjukkan ruangan yang dulu digunakan ayahnya. Ada meja kayu besar dengan ukiran keluarga Fraser, peta lama, dan beberapa buku yang kini lapuk. Jamie tampak ragu sebelum bicara. Dia akhirnya membuka cerita masa kecilnya. Bagaimana dia dididik untuk menjadi pemimpin. Bagaimana Jamie kehilangan ayahnya secara mendadak. Dan bagaimana utang-utang lama keluarga menimpa dirinya. Claire mendengarkan tanpa memotong. Ia perlahan mengerti bahwa Jamie membawa banyak beban sejak muda. Bekas luka di tubuhnya bukan hanya dari cambukan Randall, tapi dari kehidupan yang keras, penuh pengkhianatan dan kehilangan. Claire tiba-tiba merasa semua hal yang dia keluhkan tentang nasibnya sendiri tidak sebanding dengan apa yang Jamie alami.
Beberapa hari berlalu. Claire mulai diterima oleh para tenant yang awalnya ragu-ragu. Mereka menganggapnya perempuan aneh, penuh pengetahuan yang tidak biasa, tetapi memberkati mereka dengan pengobatan yang bekerja lebih cepat dari dukun tradisional. Suatu sore, seorang anak laki-laki kecil datang dengan demam tinggi. Claire segera membuat ramuan, mengompres, dan meminta Jenny menyiapkan air bersih. Jamie berdiri di samping, memperhatikan cara Claire bekerja. Ada rasa kagum dalam matanya. Claire bukan hanya seorang perempuan dari masa lain, dia adalah penyelamat bagi orang-orang di sini. Dan malam itu Claire melihat sesuatu yang tidak pernah dia duga. Jamie tertawa lepas bersama kakaknya, sesuatu yang menurut Jenny tidak terjadi selama bertahun-tahun. Lallybroch mulai terasa hidup kembali karena Claire. Tapi masa bahagia itu tidak berlangsung terus. Salah satu tenant bernama McNabb memandang Claire dengan curiga. Ia mendengar rumor bahwa Claire bukan perempuan biasa. Beberapa orang percaya Claire adalah penyihir atau mata-mata Inggris. Meski Claire mengabaikannya, Jamie tahu rumor sekecil apapun bisa berbahaya, apalagi di masa seperti ini. Jamie memperingatkan Claire untuk berhati-hati, tidak pergi sendirian, dan tidak menunjukkan terlalu banyak ilmu aneh yang membuat orang bertanya-tanya. Claire merasa itu tidak adil, ia hanya ingin membantu. Tetapi Jamie menjelaskan dengan lembut. Di sini, hal kecil bisa menjadi alasan besar bagi orang untuk menuduh seseorang. Dan Claire tahu, Jamie benar. Sebelum matahari terbenam, Claire duduk di halaman belakang sambil memandangi ladang luas yang mulai berubah warna emas. Claire sedang berpikir tentang Frank, suaminya di masa depan, tentang kehidupan di masa yang lebih modern, tentang kenyamanan yang dulu dia anggap biasa. Di masa ini, air panas merupakan suatu hal yang dianggap mewah, dan obat-obatan modern tidak ada. Perempuan harus menjaga sikap, dan setiap hari penuh ketidakpastian. Namun, di tengah semua itu, Claire merasa hidup. Lebih hidup dari yang pernah ia rasakan dalam waktu lama. Ia mulai memahami sesuatu. Masa lalu ini keras, tidak adil, dan penuh bahaya. Tapi masa ini juga jujur, nyata, dan membuat setiap pilihan berarti. Dan perlahan, tanpa ia sadari, Claire mulai membangun tempatnya sendiri di Lallybroch. Di rumah yang bukan pilihannya, tapi kini mulai merayunya untuk tinggal. Hari-hari Claire di Lallybroch mulai menemukan ritmenya. Tapi di tanah Skotlandia abad ke-18, ketenangan selalu datang dengan harga dan jarang bertahan lama. Claire mulai merasa nyaman, namun dunia baru ini tidak pernah benar-benar membiarkannya merasa aman. Pagi itu, Claire membantu Jenny memeriksa kebutuhan dapur, mencatat bahan yang mulai menipis, dan memantau kesehatan beberapa tenant yang masih dalam masa pemulihan. Semua terlihat normal, terlalu normal. Claire mencatat hal itu karena sejak ia datang ke masa ini, ia mulai mengerti ketenangan biasanya pertanda sesuatu yang lebih besar akan datang. Jamie pergi mengecek ladang bersama Ian. Para pekerja menyiapkan musim tanam. Anak-anak berlarian di halaman. Suasana Lallybroch seperti potret kehidupan yang sederhana, jauh dari perang dan kegelisahan. Namun di balik itu, sesuatu yang halus mulai bergerak. Saat sore tiba, Jenny memanggil Claire ke dapur sambil membawa surat lusuh yang dikirim oleh kurir lokal. Surat itu ditujukan kepada Jamie, namun Jenny membacanya terlebih dahulu. Itu adalah kebiasaan keluarganya karena urusan tanah sering berhubungan dengan utang atau ancaman. Isi surat itu sederhana namun mengganggu. Seorang pengawas Inggris menuntut pembayaran pajak yang seharusnya sudah lunas bertahun-tahun lalu. Claire tahu betul bahwa pengawas Inggris dan pajak di masa ini sering berarti masalah besar. Seringkali itu hanyalah pintu masuk untuk merampas tanah atau menangkap seseorang. Jamie membaca surat itu dengan tenang, tapi rahangnya mengeras. Dia tahu ini bukan masalah sederhana. Lallybroch tidak punya banyak cadangan uang. Dan lebih buruk lagi, orang yang menagih pajak itu bekerja di bawah perintah Black Jack Randall. Nama itu saja cukup untuk membuat udara di ruangan terasa lebih berat.
Saat Jamie duduk termenung di belakang rumah, Claire mendekat dan duduk di sampingnya. Ia tidak perlu bertanya apa yang dipikirkannya. Black Jack Randall bukan hanya musuh Jamie, ia adalah orang yang membuat hidup Claire di masa ini menjadi jauh lebih berbahaya. Jika Randall mengetahui Claire ada di Lallybrook, hasilnya bisa fatal. Jamie akhirnya berkata pelan, "Kita tidak bisa biarkan mereka berpikir Lallybrook lemah." Claire memahami kekhawatiran itu. Rumor tentang Lallybrook yang rentan bisa memancing kelompok lain untuk merebut tanah ini. Jamie memandang Claire seolah menilai apakah ia siap menghadapi kemungkinan terburuk. Claire tidak mengatakan apa-apa, tapi ia tahu ia harus berani karena pilihan lain tidak ada. Beberapa tenant mulai mendengar kabar tentang pajak yang belum dibayar. Kabar kecil di masa ini bisa menjadi bahan gosip berbahaya. Claire memperhatikan bahwa McNabb, pria yang sejak awal curiga, memperhatikan Jamie dan Claire lebih sering dari biasanya. Ia tidak mengatakan apapun, tetapi tatapannya membuat Claire tidak nyaman. Di meja makan, suasana terasa lebih kaku. Jamie berusaha tetap tenang, tapi sekali-sekali ia berbicara lebih pendek dari biasanya. Ian mencoba mencairkan suasana, tetapi jelas kedua saudara Fraser itu sedang menyusun rencana. Jenny mendekati Claire setelah makan. Jamie keras kepala, ia tidak akan duduk diam, katanya. Claire tersenyum tipis. "Aku tahu." Yang Jenny maksud adalah, Jamie akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Dan Claire tahu itu benar. 2 hari kemudian, seorang pria tak dikenal datang. Ia mengaku sebagai utusan pemerintah Inggris, tapi Jamie dengan cepat melihat bahwa dokumen yang dibawanya palsu. Claire hanya memperhatikan dari kejauhan, namun ia tahu orang ini jelas dikirim untuk mengintai, bukan bernegosiasi. Jamie dengan sopan tapi tegas menolak menerima utusan itu. Pria itu pergi dengan wajah tidak puas. Dan saat Jamie menutup pintu, ia berkata tanpa menoleh, "Ini baru permulaan." Claire merasakan bulu kuduknya berdiri. Jamie benar. Ini bukan sekadar pajak, ini adalah gerakan Randall yang perlahan merayap ke arah Lallybrook. Malam itu Claire terbangun oleh suara langkah kaki kecil. Ia mengikuti suara itu dan melihat seorang tenant muda, anak dari salah satu pekerja, berdiri di dekat tangga sambil menangis. Anak itu tidak bisa tidur karena mendengar ayahnya berbicara tentang kemungkinan tentara Inggris datang ke Lallybrook. Claire menenangkan anak itu lalu mengantar kembali ke kamarnya. Tapi kata-kata itu menghantam Claire keras. Tentara Inggris. Jika tentara datang, Jamie bisa ditangkap. Para pekerja bisa dicambuk atau diseret. Dan Claire, seorang perempuan asing tanpa identitas jelas, bisa dituduh mata-mata. Atau lebih buruk, Randall bisa menemukan Claire. Dan jika Randall menemukannya, semua kembali ke titik awal. Keesokan paginya, Jamie memanggil rapat kecil di ruang keluarga. Ian, Jenny, dan Claire duduk bersama. Dengan suara tegas, Jamie mengatakan bahwa ia akan pergi ke kota untuk menghadapi pengawas Inggris itu secara langsung. Jenny langsung menentang. Claire menelan napas. Ian mencoba menawarkan diri untuk menemani Jamie, tapi Jamie menolak. Ia tidak mau risiko bertambah. Claire merasa dadanya sesak. Jika Jamie pergi sendirian, ia bisa ditangkap atau dijebak. Claire akhirnya bersuara, "Kau tidak harus melakukannya sendiri." Jamie menatapnya lama. Ada campuran rasa sayang, kekhawatiran, dan ketegasan dalam mata itu. "Aku harus, ini tanggung jawabku." Claire ingin memprotes, tapi ia tahu Jamie benar. Lallybrook adalah warisan keluarga. Dan Jamie tidak bisa membiarkan orang lain menanggung masalah yang seharusnya ia selesaikan. Namun Claire juga tahu satu hal. Setiap kali Jamie pergi sendirian, sesuatu yang buruk biasanya terjadi. Malam itu Claire tidak bisa tidur. Ia duduk di dekat jendela, menatap langit gelap tanpa bintang. Ia sadar bahwa dunia yang ia masuki ini bukan dunia yang memberi banyak pilihan aman. Jamie masuk ke kamar dan melihat Claire yang masih terjaga. Ia duduk di sampingnya, memperhatikan wajah Claire dengan lembut. Tanpa mengatakan apapun, Jamie berusaha meyakinkan Claire melalui caranya sendiri. Kehadirannya yang tenang, matanya yang penuh keyakinan, dan sikap yang menunjukkan bahwa ia tidak akan menyerah. Claire akhirnya berkata pelan, "Hati-hati." Jamie mengangguk, "Pasti." Malam itu, Claire mencoba percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja, meski nalurinya berkata sebaliknya.
Hari itu dimulai seperti biasa di Lallybrook, tempat yang selalu dianggap Jamie sebagai rumah sejati. Udara pagi terasa dingin, namun menenangkan. Claire berjalan di antara ladang, berusaha menikmati ketenangan yang jarang ia dapatkan sejak terlempar ke abad ke-18. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan, ia melihat asap membubung dari hutan kecil di belakang perbukitan. Awalnya ia berpikir itu adalah para pekerja yang sedang membakar ranting, tetapi semakin ia memperhatikan, semakin ia sadar bahwa asap itu terlalu tebal, terlalu gelap, dan datang dari arah yang salah. Di dalam rumah, Jamie sedang membahas urusan tanah bersama Ian. Keduanya mulai curiga ketika beberapa warga datang dalam keadaan gelisah. Mereka membawa kabar tentang sekelompok orang asing yang terlihat mengintai sekitar wilayah Lallybrook. Tak ada yang tahu siapa mereka, tapi perilaku mereka membuat semua orang resah. Beberapa ternak hilang, gudang kecil di pinggir ladang ditemukan dengan pintu rusak, dan jejak kaki yang tidak dikenal terlihat mengarah ke hutan. Jamie merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang tidak hanya sekadar pencurian kecil. Ia tahu bahwa keberadaannya sebagai Fraser, apalagi setelah berbagai konflik politik dan keluarga, selalu menarik musuh dari berbagai arah. Claire pun merasakan hal yang sama. Instingnya yang bertahun-tahun terlatih sebagai perawat di medan perang mengatakan bahwa ancaman ini bukan ancaman biasa. Di sore hari, Lallybrook tiba-tiba menjadi lebih hening dari biasanya. Hewan-hewan tampak gelisah, angin seperti membawa sesuatu yang tidak biasa, seolah ada pertanda buruk yang mendekat. Claire memandang langit yang mulai berubah warna. Cahaya matahari yang seharusnya hangat justru tampak tertahan oleh awan abu-abu yang bergerak cepat. Saat malam tiba, cahaya oranye muncul dari balik bukit, jauh lebih besar dari api unggun biasa. Para warga mulai panik, mereka mengira hutan terbakar. Jamie segera bergerak. Ia memanggil beberapa pria untuk ikut memeriksa, sementara Claire mengumpulkan perlengkapan medis, berjaga-jaga jika ada yang terluka. Malam itu menjadi panjang dan menegangkan. Setiap langkah di hutan terasa berat. Tanah lembab, ranting patah, dan bau asap semakin menyengat. Ketika rombongan Jamie akhirnya sampai di sumber cahaya, mereka mendapati sesuatu yang membuat mereka tak segera bicara. Sebuah pondok tua terbakar hebat. Pondok itu dulunya jarang digunakan, tapi menjadi tempat orang-orang singgah saat cuaca buruk. Kebakaran itu bukan kecelakaan. Jejak kuda, tanda-tanda bentrok, dan bekas tali yang terputus memberi petunjuk bahwa ada seseorang atau beberapa orang yang sengaja membakarnya. Tidak ada mayat ditemukan, tetapi suasananya begitu kacau sehingga sulit percaya bahwa semua orang berhasil selamat. Sementara Jamie dan para pria memeriksa area tersebut, Claire memperhatikan sesuatu yang tergeletak di tanah. Sebuah jimat kecil terbuat dari kayu, diukir dengan simbol yang ia tidak kenali. Benda itu tampak baru, tidak berasal dari penduduk sekitar, dan dipegang dengan cara yang menunjukkan bahwa seseorang sengaja menjatuhkannya. Claire merasakan hawa aneh dari benda itu, seolah membawa pesan yang tidak ingin ia ketahui. Kebakaran akhirnya dapat dikendalikan, tetapi rasa aman warga Lallybrook sudah hilang. Semua orang gelisah saat kembali ke rumah. Ada yang menjaga jendela sepanjang malam, dan beberapa keluarga tidur tanpa mematikan lampu, dengan harapan hal itu membuat mereka tidak tampak rentan. Jamie mengumpulkan keluarganya, memastikan bahwa Claire dan Jenny aman. Meski ia tak mengatakan dengan gamblang, Claire bisa melihat kekhawatiran di matanya, lebih dalam dari biasanya. Jamie jarang merasa takut, tetapi ketika sesuatu mengancam rumah dan keluarganya,
Ketegarannya berubah menjadi kesunyian yang berat. Malam itu, Claire tidak bisa tidur. Ia duduk di dekat perapian, memandangi api yang menyala pelan. Bayangan dari cahaya itu bergerak di dinding, membuatnya teringat kembali pada hutan, pondok terbakar, dan jimat kayu misterius yang kini ia simpan. Ia bertanya-tanya siapa yang cukup berani atau cukup gila untuk mengusik Lallybroch. Pertanyaannya lebih menakutkan lagi. Apakah mereka sedang memperingatkan atau justru mengincar? Sementara itu, di luar jendela, hutan tampak jauh lebih gelap dari biasanya. Seakan sesuatu bersembunyi di balik pepohonan, menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Claire mulai memahami satu hal penting. Hidup di abad ke-18 tidak hanya soal bertahan dari sejarah yang keras. Ada musuh yang bergerak di balik bayangan, mengambil langkah kecil namun pasti, dan kini sedang mendekat pada kehidupan yang ia dan Jamie coba bangun. Dan di Lallybroch yang semakin sunyi malam itu, Claire tahu bahwa ini baru permulaan. Bahaya yang sebenarnya belum menunjukkan wajahnya. Pagi hari setelah kebakaran misterius itu, udara Lallybroch terasa lebih berat dari biasanya, seolah seluruh lembah menyimpan napasnya sendiri. Tidak ada burung yang berkicau, tidak ada suara anak-anak berlarian. Semua orang berjalan pelan, berbicara lirih, dan menatap sekeliling dengan curiga. Ketakutan sudah menyusup ke dalam kepala mereka, mengubah rumah yang biasanya hangat menjadi tempat yang dipenuhi bisikan. Jamie menghabiskan pagi itu dengan memeriksa setiap sudut tanah. Ia memeriksa pagar yang mengelilingi ladang, gudang penyimpanan, hingga sungai kecil tempat warga biasanya mengambil air. Ia ingin memastikan tidak ada jejak tambahan dari orang-orang yang muncul malam sebelumnya. Namun semakin jauh ia memeriksa, semakin jelas bahwa para penyusup itu benar-benar tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak meninggalkan jejak yang mudah dibaca. Langkah mereka terukur, rapi, dan tampak seperti dilakukan orang-orang yang terbiasa bergerak dalam bayangan. Sementara itu, Claire berada di dapur bersama Jenny. Ia membantu menyiapkan makanan untuk para pria yang akan berpatroli sepanjang hari. Meski suasana dapur biasanya menjadi tempat semua orang berkumpul, hari itu terasa berbeda. Setiap suara kecil terdengar lebih keras dari biasanya. Dentingan sendok, desis air panas, bahkan napas yang panjang. Claire bisa merasakan ketakutan yang dirasakan Jenny. Meski iparnya itu selalu tampak kuat dan tenang, tatapan matanya hari itu mengandung kecemasan yang sulit disembunyikan. Setelah makan siang, Claire memutuskan untuk memeriksa jimat kayu yang ia temukan di dekat pondok yang terbakar. Ia duduk di ruang kecil dekat jendela, mengamati ukiran halus pada kayu itu. Bentuknya aneh. Lingkaran kecil dengan garis berkelok yang seolah menyusun simbol tertentu. Claire tidak mengenali maknanya, tapi ia tahu benda itu bukan sekadar hiasan. Kayu itu memiliki bekas gosong, mungkin terpapar api, tetapi ukirannya tetap jelas, seolah dirawat dengan sangat hati-hati oleh pemiliknya. Saat memandangi benda itu, Claire teringat pada masa mudanya sebagai perawat perang. Ia terbiasa membaca tanda bahaya melalui hal-hal kecil, bau yang tidak biasa, suara yang berubah, atau benda-benda asing yang tidak seharusnya ada di lokasi tertentu. Dibandingkan semua itu, jimat kayu ini terasa seperti pesan yang sangat jelas, hanya saja dia masih belum mengetahui maksudnya. Di luar rumah, Jamie kembali dari patroli, wajahnya terlihat tegang. Ia membawa kabar bahwa jejak kuda ditemukan di sisi timur Lallybroch, mengarah ke jalan hutan yang jarang dilewati. Jejak itu hanya terlihat dalam jarak pendek, lalu menghilang begitu saja, seolah kuda-kuda itu berhenti di tengah jalan dan mengangkat langkah mereka dengan hati-hati. Bagi Jamie, itu bukan pertanda baik. Itu menunjukkan bahwa para penyusup itu
terampil dalam menghindari pengejaran. Sore itu, awan mulai menutup langit. Angin berembus lebih kencang, membuat pintu dan jendela rumah bergetar pelan. Claire memutuskan untuk memeriksa persediaan obat-obatan. Ia menata ulang seluruh isi kotaknya, ramuan, perban, salep, dan jarum. Bukan karena ia memprediksi akan ada korban, tapi karena naluri kuatnya mengatakan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Menjelang malam, suasana Lallybroch kembali terasa tegang. Para pria yang berpatroli belum kembali seluruhnya. Beberapa anak mulai menangis, tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi merasakan ketegangan dari orang dewasa di sekitar mereka. Claire dan Jenny mencoba menenangkan mereka, namun sulit membuat rumah terasa aman ketika semua orang merasa sedang dalam bahaya. Ketika angin bertiup semakin kencang, suara langkah kaki terdengar dari halaman. Dua pria yang berpatroli kembali dalam keadaan kelelahan. Mereka membawa berita penting. Di salah satu perbukitan, tak jauh dari ladang gandum, mereka menemukan tumpukan kayu yang disusun secara aneh, seperti tanda yang sengaja dibuat untuk terlihat dari kejauhan. Tidak ada api, tidak ada orang, hanya susunan itu, seolah seseorang meninggalkan penanda untuk tujuan tertentu. Malam itu, Jamie mengumpulkan beberapa pria untuk berjaga. Ia berkeliling dari satu kelompok ke kelompok lain, memastikan mereka tahu titik-titik yang harus diperhatikan. Claire tidak jauh darinya, berdiri di dekat pintu, memperhatikan setiap gerakan Jamie. Mereka tidak berbicara, tidak bertukar pendapat, dan tidak membuat janji, tetapi keduanya tahu, tanpa perlu kata-kata, bahwa malam itu mungkin menjadi malam paling berbahaya di Lallybroch. Ketika semua orang mulai berjaga, Claire duduk di kamar, menatap keluar jendela. Langit gelap, tanpa bintang. Angin malam membawa aroma tanah basah, bercampur dengan sesuatu yang tajam. Aroma yang ia tidak bisa definisikan. Di tengah keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Perasaan bahwa mereka sedang diawasi. Bukan oleh seseorang yang datang dari kejauhan, tetapi oleh sesuatu atau seseorang yang berada lebih dekat dari yang mereka duga. Jam demi jam berlalu. Tidak ada serangan, tidak ada suara kuda, tidak ada cahaya api dari kejauhan. Tetapi ketenangan itu terasa palsu, seperti ketenangan yang muncul sebelum badai besar datang. Claire bisa merasakannya di dada, ketegangan yang terus tumbuh dan tidak menemukan tempat untuk keluar. Ketika fajar mulai muncul, warna langit berubah menjadi oranye keabu-abuan. Claire turun ke halaman dan melihat Jamie masih berjaga. Wajahnya lelah, namun matanya tetap tajam. Ia tahu ancaman itu belum pergi, hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Claire memegang jimat kayu itu kembali. Ia menggenggamnya lebih erat dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak tiba di masa lampau, ia merasakan ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Ada sesuatu yang bergerak di balik bayangan, sesuatu yang tidak hanya ingin mengusik Lallybroch, tetapi juga memecah hidup Claire dan Jamie. Dan itu baru permulaan. Pagi itu udara di Lallybroch terasa janggal, tidak berbahaya, tapi seperti menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Jamie masih berjaga di halaman, sementara Claire memperhatikan perubahan kecil di sekitarnya. Daun-daun yang bergerak meski anginnya lemah, suara pintu yang berderit dari gudang, dan tatapan gelisah para penghuni rumah yang seolah menunggu kabar buruk berikutnya. Para penjaga yang tadi malam kembali membawa laporan tambahan. Ternyata tumpukan kayu yang ditemukan tidak hanya satu. Ada beberapa penanda serupa di titik-titik yang mengelilingi Lallybroch. Semua tersusun rapi, seperti simbol atau peta yang hanya dimengerti orang-orang tertentu. Tidak ada nama, tidak ada pesan, hanya benda-benda yang menyiratkan satu hal. Ini bukan tindakan acak. Seseorang
sedang memetakan wilayah mereka. Jamie mencoba menyembunyikan kecemasannya, tetapi Claire bisa melihatnya dari cara suaminya itu mengamati setiap sudut, dari caranya berdiri yang lebih tegang dari biasanya, dan dari kebiasaannya menarik napas dalam sebelum memutuskan sesuatu. Claire tahu itu cara Jamie menahan amarah sekaligus ketakutan, apalagi ketika yang terancam adalah keluarganya. Di dapur, Jenny menyiapkan makanan untuk semua penjaga. Wajahnya tampak lebih pucat dibanding kemarin. Ia kuat, keras kepala, dan selalu berusaha terlihat tenang, namun kekacauan yang terjadi belakangan membuatnya tampak kehilangan pegangan. Claire membantunya tanpa banyak bicara, sekadar memberi kehadiran agar Jenny tak menjalani semuanya sendirian. Di sela-sela kegiatan itu, Claire kembali memeriksa jimat kayu misterius yang ia simpan. Permukaannya tidak rata, ukirannya dalam, dan penuh pola melingkar yang tampak tidak asing, seolah pernah ia lihat dalam catatan sejarah atau gambar lama di museum. Ia mencoba menghubungkannya dengan cerita rakyat yang pernah ia dengar dari Mrs. Graham di Inverness tentang kelompok-kelompok lama yang mempraktikkan ritual kuno. Namun tidak satu pun yang cocok dengan bentuk jimat ini. Menjelang sore, Jamie berkumpul bersama beberapa pria kepercayaannya. Mereka berencana menyusuri hutan bagian barat, wilayah yang tampaknya paling sering dilewati para penyusup. Claire ingin ikut bukan untuk bertarung, tetapi untuk berjaga-jaga jika ada yang terluka. Namun Jamie tidak mengizinkannya. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Claire tidak membantah. Ada sesuatu dalam tatapan Jamie yang membuatnya mengerti bahwa ancaman kali ini bukan sesuatu yang harus ia dekati. Jamie dan kelompok kecil itu berangkat. Claire menunggu di halaman, memperhatikan mereka sampai hilang di antara pepohonan. Perasaan tidak nyaman terus mengikutinya, seperti bayangan yang menempel di pundak. Ia kembali masuk ke rumah dan mencoba mengalihkan perhatian dengan menata ulang semua persediaan obatnya. Tangan dan pikirannya sibuk, tetapi kecemasan tetap berada di belakang kepalanya. Di luar, angin membawa bau tanah dan dedaunan yang basah. Langit mulai menggelap lagi, suara petir terdengar jauh di ujung lembah. Claire menatap ke arah hutan, membayangkan bagaimana Jamie harus menghadapi para penyusup yang tidak terlihat, yang mungkin mengawasi mereka dari balik pepohonan. Di waktu yang sama, Jamie menemukan bukti tambahan, jejak sepatu yang tidak menunjukkan gaya berjalan Highland. Tidak berat, tidak cepat, dan tidak dalam. Seolah orang itu hanya berjalan untuk mengamati, bukan untuk menyerang. Di dekatnya, mereka juga menemukan gulungan tali kecil dan potongan kain yang dipotong rapi. Bukan milik orang kampung itu, bukan dari pakaian petani atau tentara. Ini kain yang dipakai orang-orang tertentu, mereka yang bekerja dalam kelompok rahasia atau menjalankan mandat tertentu dari pihak berkuasa. Ketika Jamie kembali menjelang senja, wajahnya bukan hanya lelah, tapi juga penuh pertimbangan. Ia tidak membawa kabar bahaya langsung, namun cukup untuk membuat seluruh rumah semakin waspada. Ancaman itu nyata, dan mereka sedang diawasi oleh orang yang tahu apa yang mereka lakukan. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Hujan mulai turun, membuat atap rumah bergemuruh, dan tanah berubah licin. Claire duduk dekat jendela, memandangi gelapnya halaman. Sesekali kilat menyambar, menyoroti siluet pohon yang bergerak tidak beraturan. Jamie berdiri tidak jauh dari jendela, memeriksa pedangnya, lalu memeriksa pintu belakang yang sempat terdengar bergetar tertiup angin. Tidak ada serangan malam itu, tidak ada tanda bahaya langsung. Namun Claire tahu sesuatu sedang bergerak, perlahan tetapi pasti, mendekat ke kehidupan mereka. Sesuatu yang tidak hanya ingin mengganggu Lallybroch,
tetapi juga mengguncang masa depan yang telah ia perjuangkan sepanjang waktu. Dan tanpa ia sadari, hidupnya kembali berada di jalur yang akan membawanya pada pilihan besar, pilihan yang jauh lebih berat dari apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Hujan akhirnya berhenti menjelang pagi, meninggalkan kabut yang tebal dan dingin menyelimuti Lallybroch. Kabut itu membuat semua suara terdengar lebih pelan, seolah seluruh lembah enggan bangun dari tidurnya. Namun para penjaga sudah bersiap sejak fajar, mengatur ulang rute pengawasan untuk memastikan tidak ada penyusup yang memanfaatkan gelapnya malam. Claire bangun dengan perasaan yang aneh, bukan ketakutan, tetapi firasat kuat bahwa sesuatu akan berubah hari itu. Ia turun ke dapur dan melihat Jenny telah menyalakan api, menyiapkan sarapan sederhana untuk semua orang. Tidak ada kata-kata yang terucap, namun keduanya saling memahami bahwa ketegangan di rumah itu semakin terasa. Bahkan anak-anak yang biasanya berlarian kini duduk diam, mengamati orang dewasa dengan rasa bingung. Sementara Jamie kembali ke ladang belakang, Claire memutuskan memeriksa area dekat gudang, lokasi tempat jimat kayu itu ditemukan sebelumnya. Ia ingin memastikan tidak ada benda lain yang tertinggal. Ladang tampak biasa saja, namun setelah ia memeriksa lebih dalam, mengikuti jejak kecil menuju semak-semak, ia melihat sesuatu yang berbeda. Ada bekas tanah yang tergali tipis, seperti seseorang berlutut atau menurunkan barang. Claire meraba tanah itu dan menemukan serpihan kain kecil terjebak di antara akar rumput. Warnanya sama dengan kain yang ditemukan Jamie kemarin, abu-abu kusam, bukan warna pakaian warga setempat. Bahan kain itu juga lebih halus, lebih modern untuk ukuran abad ke-18. Claire menahan napas, menyadari bahwa serpihan itu bukan tanda biasa. Ini bukti bahwa orang itu kembali mendekati rumah mereka ketika semua orang lengah. Ia membawa serpihan itu ke dalam rumah. Jamie yang baru kembali langsung mengenalinya sebagai kain dari kelompok tertentu yang pernah ia hadapi, kelompok yang bekerja dalam bayang-bayang, sering digunakan oleh para penyelundup atau orang yang bekerja untuk kepentingan politik tertentu. Mereka bukan perampok atau petani dan bukan pula tentara. Mereka orang-orang dengan tujuan yang lebih rumit. Sejak saat itu, Jamie memutuskan untuk memperketat penjagaan. Ia memerintahkan para pria untuk menjaga gerbang utama, sementara beberapa lainnya memantau hutan dari kejauhan. Ia sendiri tidak tenang, selalu bergerak dari satu titik ke titik lain untuk memastikan semuanya aman. Claire merasa rumah itu berubah menjadi tempat yang tidak lagi mereka kenali. Lallybroch yang dulu hangat kini dipenuhi rasa curiga, ketegangan, dan kekhawatiran. Bahkan suara kuda yang lewat pun membuat para penjaga menggenggam senjata mereka lebih erat. Di sore hari, ketika matahari hampir tenggelam, dua penjaga datang dengan wajah tegang. Mereka menemukan sesuatu yang lebih mengkhawatirkan di perbatasan hutan. Sebuah tanda yang sama sekali baru. Bukan tumpukan kayu seperti sebelumnya, tetapi simbol yang digambar di tanah dengan pisau. Polanya mirip dengan ukiran di jimat kayu itu, lingkaran dengan garis berkelok mengarah ke satu titik, seolah menunjukkan arah atau lokasi tertentu. Jamie melihat simbol itu dan wajahnya berubah. Ia tahu simbol seperti itu tidak dibuat oleh orang sembarangan. Itu adalah cara lama yang digunakan kelompok tertentu untuk menandai wilayah sebelum melakukan sesuatu yang besar, entah pertemuan, ancaman, atau aksi penyerangan. Sementara Jamie memikirkan langkah berikutnya, Claire merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap bagian dari dirinya berkata bahwa ancaman ini bukan hanya tentang tanah atau keluarga Jamie. Ancaman ini ada hubungannya dengan dirinya
dari masa yang ia tinggalkan, dari waktu yang ia masuki, dan dari orang-orang yang mungkin mengetahui rahasia yang seharusnya tidak pernah mereka ketahui. Ketika malam datang, suasana semakin mencekam. Angin membawa suara-suara kecil dari hutan, suara yang mungkin hanya ranting patah atau hewan kecil, namun dalam suasana itu semua terasa seperti tanda bahaya. Jamie berjaga di luar bersama para pria, sementara Claire tetap di dalam bersama Jenny dan anak-anak. Namun meski berada di dalam rumah, Claire tidak merasa aman. Ada rasa aneh yang menempel, seperti ia sedang dipanggil oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang perlahan mendekat. Di tengah malam, ketika semua orang hampir tertidur, dua penjaga berlari masuk sambil memanggil Jamie. Mereka melihat cahaya kecil di perbukitan, seperti pantulan api yang disembunyikan di balik batu. Cahaya itu tidak bertahan lama, hanya beberapa detik, seolah seseorang sengaja memberi sinyal lalu menghilangkannya. Jamie langsung melesat keluar, diikuti beberapa pria. Claire berdiri di pintu, menahan napas. Ia tidak ikut, tetapi hatinya berlari bersama Jamie, mengkhawatirkannya setiap langkah. Beberapa jam kemudian, Jamie kembali. Tidak ada pertempuran, tidak ada penyusup. Namun mereka menemukan sesuatu yang lebih buruk, sepotong kertas yang ditanam di bawah batu. Tidak ada tulisan, hanya simbol yang sama seperti ukiran kayu itu, digambar dengan tinta hitam. Claire melihat simbol itu dan seketika merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia tahu ini bukan ancaman biasa. Benda itu bukan sekadar tanda, tapi sebuah pesan. Pesan bahwa seseorang tahu keberadaan mereka, dan seseorang sedang menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Dan untuk pertama kalinya sejak tiba di abad ke-18, Claire merasa bahwa ancamannya kali ini bukan hanya berasal dari dunia tempat ia berada sekarang, melainkan dari sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan mungkin berkaitan dengan batu waktu yang pernah ia sentuh. Dan malam itu, tanpa ada suara yang menjawab kecemasannya, Claire menyadari bahwa waktunya hampir habis sebelum sesuatu yang lebih gelap terungkap. Kabut pagi menyelimuti lembah seperti tirai tebal yang menutup pandangan. Meski ada ketegangan di sekitar Lallybrook, Claire tahu bahwa ancaman terbesar dalam hidup mereka bukan datang dari simbol-simbol misterius, melainkan dari orang yang Jamie kenal terlalu baik, Kapten Jonathan Blackjack Randall. Nama itu kembali muncul seperti bayangan gelap yang menyergap dari belakang. Meski Jamie mencoba tidak menunjukkan rasa takut, Claire tahu bahwa setiap kali nama itu disebut, luka lama muncul kembali, menekan pernapasan Jamie dengan kenangan pahit yang sulit hilang. Beberapa hari setelah situasi Lallybrook mulai tenang, mereka menerima kabar yang mengganggu. Randall masih hidup. Meski Claire sebelumnya menyelamatkannya dari kematian, kenyataan bahwa lelaki itu tetap berkeliaran menjadi ancaman besar. Ia tidak hanya memusuhi Jamie, dia terobsesi membuktikan kekuasaannya, obsesi yang menjalar sampai ke titik paling gelap. Kabar lain datang hampir bersamaan. Seorang pria dari klan mereka ditangkap oleh tentara Inggris dan dibawa ke Wentworth Prison. Jamie tidak bisa mengabaikannya. Loyalitasnya pada keluarga dan klan membuatnya harus turun tangan, meski itu berarti kembali memasuki wilayah yang dikuasai Randall. Perjalanan menuju Wentworth bukan perjalanan singkat. Mereka melewati hutan lebat, melewati perbukitan, melewati desa-desa kecil yang tampak biasa, namun dipenuhi kekhawatiran. Claire merasakan bahwa dunia di abad ke-18 bergerak dengan aturan sendiri, aturan yang keras dan seringkali tidak mengampuni. Beberapa pria klan ikut bersama mereka, namun suasana perjalanan sunyi. Tidak ada yang berbicara banyak karena mereka tahu apa yang menunggu di ujungnya bukan sekadar penjara.
Itu adalah tempat kekejaman, tempat-tempat orang hilang, tempat di mana keadilan bukan lagi milik rakyat, melainkan milik mereka yang memegang senjata. Sebelum mencapai Wentworth, rombongan berhenti di sebuah dataran kecil. Angin lembah bertiup kencang, membuat mantel Claire berkibar. Mereka hanya beristirahat sebentar, tetapi cukup bagi Claire untuk menangkap raut wajah Jamie, ketegangan, kecemasan, dan keberanian bercampur menjadi satu. Ia tahu Jamie ingin melindunginya dari apapun yang mungkin terjadi, namun Claire juga tahu bahwa ia tidak bisa tinggal di belakang. Ia sudah melewati terlalu banyak hal bersama Jamie untuk mundur sekarang. Mereka melanjutkan perjalanan tanpa keraguan. Begitu benteng Wentworth terlihat dari kejauhan, Claire merasakan dingin merambat di seluruh tubuh. Bangunan besar itu berdiri seperti monster batu dengan tembok tinggi dan gerbang besi yang tidak memberi ruang bagi harapan. Saat mereka mendekat, pemandangan mengerikan langsung tampak. Tahanan-tahanan yang digiring dengan rantai, beberapa tubuh dijatuhkan ke kereta tanpa terlihat tanda hidup. Udara di sekitar penjara tidak hanya dingin, tetapi membawa aroma ketakutan yang kuat. Jamie akhirnya memutuskan untuk masuk bersama 2 orang kepercayaannya. Claire tidak diizinkan masuk, tetapi ia tetap berada tak jauh dari gerbang, menunggu dengan rasa gelisah yang sulit ia kendalikan. Namun yang menunggu mereka di dalam jauh lebih buruk dari perkiraan siapapun. Jamie menemukan bahwa pria yang mereka cari telah tewas, digantung oleh Inggris, dan sebelum mereka sempat meninggalkan penjara, Randall muncul dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Musim berganti, Jamie berhasil bebas dari Randall, dan kehidupan di Lallybrook berjalan dengan ritme yang lebih tenang daripada yang pernah Claire kenal di Skotlandia. Setiap pagi selalu dimulai dengan suara ayam, kabut tipis, dan aroma tanah basah yang khas dataran tinggi. Claire mulai menemukan rutinitasnya, mengurus luka para pekerja ladang, menyiapkan ramuan sederhana untuk penduduk, dan mendampingi Jenny dalam mengatur urusan rumah tangga. Jamie, di sisi lain, menjalani perannya sebagai laird dengan penuh tanggung jawab. Terkadang Claire melihat raut lelah menyelinap di wajahnya saat ia memeriksa ladang, menghadapi pajak yang semakin menekan, atau memikirkan reputasinya yang masih diburu Inggris. Meski begitu, Jamie selalu berusaha tampak teguh di hadapan keluarganya. Hari-hari damai itu perlahan retak ketika isu tentang pemberontakan Jacobite terus menguat. Gerakan untuk mengembalikan Charles Stuart ke takhta mulai terasa bukan hanya rumor, tapi kenyataan yang semakin mendekat. Banyak pria berbisik tentang kehormatan Skotlandia, tentang masa lalu yang ingin ditebus, dan tentang masa depan yang mereka yakini bisa diperjuangkan. Jamie tidak langsung terpikat oleh seruan perang itu. Ia tahu harga yang harus dibayar, ia tahu seberapa banyak tanah yang hilang, keluarga yang terpecah, dan nyawa yang harus dikorbankan. Namun perlahan, situasi memaksanya untuk mengambil keputusan, terlebih ketika orang lama dari masa lalunya datang membawa pesan dan permintaan. Jamie menyadari bahwa ia tidak bisa selamanya menutup mata. Claire, di dalam hatinya, mulai dilanda kegelisahan. Ia lebih tahu daripada siapapun tentang apa yang akan terjadi. Ia tahu pemberontakan itu akan berakhir dengan kehancuran besar di Culloden. Dan ia tahu Jamie mungkin tidak akan selamat jika ikut serta. Setiap malam, ia menimbang-nimbang apakah ia harus memberitahukan kebenaran itu atau membiarkan takdir berjalan. Namun kehidupan tidak memberi mereka waktu untuk terlalu lama berpikir. Keputusan harus diambil dan arus sejarah mulai menarik mereka masuk semakin dalam. Saat itu juga, cobaan lain datang dari arah yang tidak mereka duga. Seorang tamu dari masa lalu Jamie tiba di Lallybrook, menyimpan dendam lama, membawa masalah baru, dan menyeret nama Jamie kembali ke dalam bahaya.
Ketenangan yang mereka nikmati perlahan hancur. Lallybroch tidak lagi sekadar rumah, tetapi benteng kecil yang harus dipertahankan dari ancaman masa lalu, ancaman Inggris, dan ancaman masa depan yang semakin dekat. Meski begitu, di tengah semua itu, Claire dan Jamie masih mencoba menjaga kehangatan yang mereka miliki. Setiap keputusan sulit, setiap perjalanan, setiap ancaman mereka lewati bersama. Tapi Claire tahu, semakin jauh mereka melangkah, semakin dekat mereka pada peristiwa besar yang tidak bisa mereka hindari. Dan dengan langkah-langkah kecil itu, disadari atau tidak, mereka mulai berjalan menuju jalan panjang yang akan mengantar mereka ke titik paling menentukan dalam kehidupan mereka, dan juga cinta mereka. Ancaman yang datang ke Lallybroch perlahan berkembang menjadi badai. Orang-orang yang pernah merasa dirugikan oleh Jamie di masa lalu muncul kembali, membawa laporan palsu ke Inggris, memaksa Jamie kembali bersembunyi, dan membuat Claire semakin sulit menjalani hari-harinya tanpa rasa cemas. Jamie, yang seharusnya memimpin kehidupan tenang sebagai Laird, kembali dipaksa menghadapi konsekuensi dari masa mudanya, kesalahan, keberanian, dan reputasi yang dulu membuat namanya disegani, kini menjadi pisau bermata dua. Claire melihat tekanan itu, melihat bagaimana Jamie berusaha tetap kuat. Namun setiap langkah yang ia ambil membuat mereka semakin dekat pada pilihan-pilihan berat. Di sela kekacauan itu, datang pula kabar tentang gerakan Jacobite yang semakin besar. Pemimpin-pemimpin klan berkumpul, rencana disusun, dan harapan untuk mengembalikan dinasti Stuart ke takhta semakin kuat menggema. Jamie tahu ia tidak bisa tinggal diam, tidak setelah begitu banyak orang mempercayainya, dan tidak setelah para pemimpin meminta bantuannya. Di titik itu, Claire akhirnya memutuskan mengungkapkan apa yang ia ketahui, bahwa pemberontakan itu akan berakhir buruk, bahwa banyak yang akan mati, bahwa Culloden akan menjadi akhir segala sesuatu. Jamie mendengarkan, mencoba memahami sesuatu yang berada di luar nalarnya. Seorang perempuan dari masa depan membawa kebenaran tentang tragedi yang belum terjadi. Bukan karena ia meragukan Claire, tetapi karena beratnya keputusan yang harus ia ambil setelah itu. Akhirnya Jamie memutuskan mereka akan mencoba menghentikan perang itu. Bukan dengan cara-cara besar, tetapi dengan langkah-langkah kecil, menunda, membelokkan, mematahkan semangat. Apapun yang bisa mereka lakukan, akan mereka lakukan. Dan perjalanan panjang itu pun dimulai. Mereka meninggalkan Lallybroch, rumah yang telah memberi mereka ketenangan singkat. Mereka membawa tekad yang sama, mencegah perang, menyelamatkan orang-orang, dan menyelamatkan masa depan Jamie. Namun takdir tidak semudah itu berubah. Setiap usaha mereka seperti mendorong batu besar di tengah arus sungai. Mereka bisa menahan untuk sesaat, tetapi aliran sejarah tetap berjalan maju. Seolah apapun yang mereka lakukan, hasil akhirnya tetap mengarah pada pertempuran besar yang menunggu di daratan Highland. Dan tanpa mereka sadari, langkah-langkah itu membawa mereka semakin dekat ke Paris. Paris menyambut mereka dengan kemewahan yang seketika terasa asing. Jalanan ramai, istana megah, pesta-pesta yang tak ada habisnya. Claire sering merasa seperti orang luar di tengah hiruk-pikuk bangsawan yang hidup dengan aturan tak tertulis, bahasa halus, dan permainan politik yang terselubung. Namun di tempat itu pula, mereka memiliki kesempatan untuk mengubah sejarah, setidaknya mencoba. Melalui koneksi Jamie, mereka masuk ke lingkaran para pemimpin dan pendukung Stuart. Mereka menyaksikan langsung betapa gerakan itu dibangun dengan keyakinan tinggi, tetapi rapuh oleh ketidakpastian dan ego manusia. Para bangsawan memuji semangat perang, tetapi sedikit yang benar-benar memahami konsekuensinya. Jamie dan Claire berusaha menghalangi rencana itu dengan cara-cara halus, memperlambat pendanaan,
membelokkan dukungan, dan menunda keputusan. Namun Paris bukan tempat yang mudah bagi keduanya. Politik dibayar mahal dengan kehormatan, kesehatan, bahkan keluarga. Tekanan itu perlahan menggerogoti mereka. Claire menghadapi kehamilan yang sulit, tubuhnya melemah, dan rasa kehilangan yang menandai salah satu masa tergelap dalam hidupnya. Sementara itu, Jamie menghadapi musuh dari masa lalu yang kembali menyeret mereka ke dalam ancaman nyata, sebuah bayang-bayang yang tidak pernah betul-betul hilang. Mereka berdua diuji, bukan dengan pertempuran, tapi dengan kemelut batin. Paris adalah tempat di mana cinta mereka tidak hilang, tetapi ditempa ulang dengan luka dan pengampunan. Namun pada akhirnya, satu hal menjadi jelas, usaha mereka untuk menghentikan pemberontakan tidak berhasil. Tekad pendukung Stuart terlalu kuat, dan roda sejarah sudah terlanjur bergulir tanpa dapat dihentikan. Jamie dan Claire akhirnya kembali ke Skotlandia, membawa kesedihan dan tanggung jawab yang lebih berat dari sebelumnya. Mereka tahu apa yang menunggu Culloden, dan mereka tahu waktu mereka bersama semakin sedikit. Dengan kaki kembali menapaki tanah Highland, mereka melanjutkan perjalanan menuju akhir yang tidak bisa mereka hindari, sebuah pertempuran yang akan mengubah segalanya. Perjalanan panjang mereka berakhir di tanah kelabu menjelang pertempuran. Udara berat, langit rendah, dan setiap langkah terasa seperti memikul beban masa depan. Claire tahu ia tidak bisa menyelamatkan Jamie dari Culloden. Sejarah berkata demikian. Jamie tahu ia tidak bisa membiarkan Claire mati bersama dirinya di medan perang. Dengan hati yang hancur, Jamie membawa Claire ke Craignadoon, batu yang sama yang telah membawa Claire ke masa lalu. Di sana, di antara angin yang berputar dan bebatuan kuno, ia memohon Claire kembali ke abad asalnya, demi keselamatan anak mereka, dan demi masa depan yang masih bisa diselamatkan. Claire tidak ingin meninggalkan Jamie, namun dunia tidak memberi mereka pilihan. Jamie memeluknya untuk terakhir kali. Ia meminta Claire untuk hidup, untuk pergi, untuk membesarkan anak mereka, untuk mengingatnya dengan cinta, bukan dengan kesedihan. Dan Claire, dengan tubuh yang gemetar dan hati yang seakan pecah, menyentuh batu itu. Cahaya menelan segalanya. Ketika ia membuka mata, ia kembali ke masa depan, dunia yang ia kenal. Dunia tanpa Jamie, dunia yang terasa kosong tanpa sentuhan tangan pria itu. Namun cinta mereka tidak hilang, tidak pernah hilang. Claire membawa kisah itu, luka itu, dan harapan itu sepanjang hidupnya. Culloden mungkin merenggut banyak hal, tetapi tidak pernah mampu memusnahkan apa yang telah mereka bangun bersama. Dan begitulah kisah ini berakhir. Bukan dengan kemenangan besar atau kebahagiaan sepenuhnya, tetapi dengan cinta yang bertahan melampaui waktu, melampaui perang, melampaui perpisahan. Cinta yang menunjukkan bahwa beberapa hubungan tidak diciptakan hanya untuk satu masa, namun untuk selamanya. Waktu berlalu perlahan bagi Claire. Hidupnya di abad asalnya berjalan seperti aliran sungai yang tenang, tetapi kedalaman di bawah permukaannya penuh gelombang yang tak terlihat. Ia kembali bekerja, kembali mencoba menjadi bagian dari dunia lamanya. Tetapi setiap sudut kota, setiap desiran angin, seakan mengingatkannya pada satu kenyataan, sebagian dirinya tertinggal di abad lain. Ia menjalani hari-hari dengan ketenangan yang dipaksakan. Orang-orang di sekelilingnya mengira ia kuat, mengira ia telah melewati masa kehilangan itu. Padahal Claire tahu tidak ada hari di mana Jamie tidak hadir dalam pikirannya. Cintanya pada Jamie bukan kenangan yang pudar, tetapi luka yang berubah menjadi bagian dari jiwanya. Dalam beberapa tahun setelah kepulangan itu, Claire bertahan dengan satu keyakinan pahit. Jamie telah mati di Culloden. Ia tidak pernah melihat pertempuran itu, namun ia tetap merasakannya, seperti bayangan dingin yang selalu membuntuti langkahnya. Namun hidup seringkali lebih rumit daripada yang terlihat.
Kadang, apa yang kita anggap sebagai akhir hanyalah jeda. Suatu hari, Claire secara tidak sengaja menemukan setumpuk dokumen lama di perpustakaan universitas. Ia sedang membantu meneliti arsip tentang masa peperangan Skotlandia ketika sesuatu membuatnya berhenti. Sebuah halaman kuno, rapuh, dengan tulisan tangan yang ia kenal lebih dari tulisan tangannya sendiri. Nama di bagian bawahnya membuat napas Claire tercekat. James Fraser. Bukan hanya nama itu yang membuat lututnya melemah, tetapi juga tanggal yang tertera bertahun-tahun setelah pertempuran Culloden. Mustahil, ini tidak mungkin, serunya seakan tak percaya. Tetapi tulisan itu nyata, catatan itu otentik. Entah bagaimana Jamie selamat. Beberapa detik berlalu seperti selamanya ketika Claire menatap halaman itu. Dunia di sekitarnya seolah memudar, menyisakan satu kenyataan yang menggetarkan seluruh tubuhnya. Jamie tidak mati, ia hidup, paling tidak untuk beberapa waktu setelah pertempuran itu. Untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan abad itu, Claire merasakan harapan yang selama ini ia kubur dalam-dalam muncul kembali, kuat dan panas seperti bara yang menemukan udara. Pada malam itu, Claire duduk sendirian, memandangi halaman yang telah berubah menjadi jembatan antara dua zaman. Ia memikirkan pilihan yang dulu ia buat. Ia memikirkan janji Jamie bahwa jika ada sedikit pun kesempatan, ia harus hidup. Kini kesempatan itu ada. Sebuah kemungkinan yang tipis, tetapi bukan tidak mungkin. Jika Jamie selamat, jika Jamie benar-benar hidup setelah Culloden, jika namanya masih tercatat dalam sejarah, maka mungkin, hanya mungkin, dunia belum selesai menautkan jalan mereka. Claire menutup matanya malam itu, dan untuk pertama kalinya sejak perpisahan itu, ia tidak merasa sendirian. Takdir, rupanya, belum selesai berbicara. Cinta mereka belum selesai menulis bab terakhirnya. Dan dalam keheningan itu, di antara buku-buku tua dan sejarah yang berdebu, Claire berbisik pada dirinya sendiri, bukan sebagai harapan kosong, tetapi sebagai tekad. Jika Jamie hidup, aku akan menemukannya. Karena beberapa cinta tidak berhenti di satu masa. Beberapa cinta ditakdirkan berjalan melintasi waktu. Dan kisah mereka belum berakhir.